Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan mengaji kitab Ayyuhal Walad, dan ini nasihat pertama dari Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Fakataba asy-syaikhu hadhihi risalata fi jawabihi. Maka gurunya Syekh di sini adalah Imam Al-Ghazali. Sebagaimana yang sudah jelaskan saya di awal, Syekh di sini adalah Imam Al-Ghazali. Maka Syekh Al-Imam Al-Ghazali ini menulis risalah untuk menjawab pertanyaannya santrinya yang memboyong, yang mau minta nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladu, ketahuilah wahai anakku, wal muhibbu al-aziz, orang yang cinta, wal muhibbu yang dicintai, al-azizu yang mulia, atalallahu baqa'ata bi ta'atihi, atalallahu baqa'aka bi ta'atihi. Mudah-mudahan engkau diberikan panjang umur oleh Allah dengan melakukan taat kepadanya, bi ta'atihi, dengan melakukan taat kepada Allah. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan mudah-mudahan kamu, kata Imam Al-Ghazali, dipermudah jalannya seperti jalannya orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini Imam Al-Ghazali sebelum memberikan nasihat kepada santrinya yang mau boyong, yang minta nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini mendoakan dulu. Atallahu baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabila hibbaihi. Ini mendoakan santrinya. Jadi kadang-kadang yang lupa mendoakan gurunya yaitu santri. Rata-rata kalau guru itu pasti mendoakan santri-santrinya, pasti itu. Coba nanti teman-teman di saat para kiai pengasuh-pengasuh pondok, bahkan kiai kita sendiri biasanya, bukan biasanya, di setiap doa pasti tidak melupakan untuk mendoakan santri-santrinya, pasti itu. Kadang-kadang kita yang lupa mendoakan kiai, kadang-kadang kita yang lupa mendoakan para guru kita. Kadang-kadang kita yang lupa. Emangnya seberapa lama, seberapa berat kita mendoakan guru? Kan begitu. Jadi butuh 5 menit. Paling lama butuh 5 menit untuk mendoakan guru kita. Tapi kita kok merasa berat, merasa terbebani. Padahal kita hanya ingin mendoakan guru. Padahal guru itu merupakan orang yang sangat besar jasanya bagi kita. Tapi kita lalai mendoakan guru. Lalai mendoakan guru kita supaya diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah, bermanfaat. Padahal hanya mendoakan itu saja kita lalai. Nah, Imam Al-Ghazali di sini ini mendoakan santrinya yang mau boyong. Rata-rata kalau guru-guru itu biasanya seperti itu. Jadi tidak melupakan santrinya untuk didoakan. Di setiap waktu sholat pasti mendoakan santrinya. Ya, ini jadikan pelajaran bagi kita. Enggak hanya butuh 5 menit kok. Hanya mendoakan guru hanya butuh 5 menit. Paling lama 5 menit. Ya. Anna mansuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalah. Sesungguhnya mansuro di sini makna aslinya adalah tersebar. Jadi anna mansuran nasihati yuktabu min ma'dini risalah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nasihat itu sudah ditulis dari sumber nasihat, dari sumber risalah. Maksudnya siapa? Alaihi salatu wassalam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kata Imam Al-Ghazali, ini sudah saya jelaskan di pengajian-pengajian sebelumnya. Jadi nasihat baginda Nabi itu saya sudah sampaikan, kata Imam Al-Ghazali. Sudah saya sampaikan. In kana qad balagaka minhu nasihatun, jika nasihat itu sudah sampai kepadamu, sudah kamu dengarkan, sudah kamu catat, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka hajat apa yang kamu inginkan sehingga kamu masih meminta nasihat kepadaku.
Jadi sebenarnya di pengajian-pengajian sebelumnya itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, nasihat-nasihat baginda Nabi, nasihat-nasihat Islam, nasihat untuk para umatnya dari baginda Nabi, nasihat guru kepada santrinya, itu sebenarnya sudah disampaikan. Cuma kadang-kadang kita itu lupa apa yang sudah disampaikan oleh guru kita saat pengajian, karena salah kita tidak dicatat. Saya teringat dengan ceritanya Imam Ibnu Hambal dan Imam Ibnu Mu'in. Jadi di suatu ketika Imam Ibnu Mu'in itu takjub terhadap perbuatan Imam Ibnu Hambal. Perbuatan Imam Ibnu Hambal itu kan santrinya Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hambal itu santrinya Imam Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Hambal semangat mengaji kepada Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hambal orangnya alim, pemilik mazhab Hambali. Nah, di suatu ketika Imam Ibnu Mu'in ini bertanya kepada Imam Ibnu Hambal, "Loh, kenapa kok engkau sangat rajin sekali mengaji kepada Imam Syafi'i, padahal engkau sudah alim. Padahal engkau lebih cepat mencari hadis dibandingkan Imam Syafi'i." Kata Imam Ibnu Mu'in. Bagaimana jawaban Imam Ibnu Hambal? "Benar, saya ini memang lebih cepat mencari hadis, bahkan yang lebih dekat sanadnya ke Rasulullah dibandingkan guru saya Imam Syafi'i. Tapi yang saya merasa rugi di saat saya tidak mengaji penjelasannya Imam Syafi'i. Jadi penjelasan Imam Syafi'i itu tidak bisa dicari dari guru-guru yang lain. Jadi yang merasa rugi bagi Imam Ibnu Hambal itu penjelasannya Imam Syafi'i. Kalau hadisnya, mencari hadis, Imam Ibnu Hambal lebih cepat mencari dibandingkan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengakui bahwa Imam Ibnu Hambal orangnya lebih cepat mencari hadis dibandingkan dirinya. Ini kata Imam Syafi'i. Gurunya mengakui bahwa Imam Ibnu Hambal itu hebat di dalam mencari hadis. Tapi kata Imam Syafi'i, urusan penjelasan itu urusan saya. Saya lebih paham daripada kamu dibandingkan kamu untuk menjelaskan hadis ini. Ya, kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Ibnu Hambal itu sangat rajin sekali mengaji kepada Imam Syafi'i. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Jadi kita harus merasa rugi kalau kita tidak ikut pengajian kepada kiai. Kalau cuman makna, ketinggalan makna itu bisa dipelajari sendiri. Itu bisa dimutola'ah sendiri, bisa dicari maknanya sendiri. Tapi penjelasan kiai yang tidak bisa dicari dan tidak bisa dicari di waktu-waktu yang selain itu, ya, ketinggalan jauh sama penjelasan Pak Kiai. Jadi saya pahami Pak Kiai itu salah satu kiai yang sangat hebat menurut saya. Meskipun kiai kampung, ya, seperti kan Pak Kiai termasuk kiai kampung, ya, tapi penjelasannya nggak kalah dengan kiai-kiai yang sudah viral. Nggak kalah penjelasannya. Karena saya menyaksikan sendiri bahwa Pak Kiai itu mutola'ahnya luar biasa. Meskipun beliau ini alim, tapi masih rajin mutola'ah. Jadi itu hebatnya Pak Kiai itu. Jadi kita harus merasa rugi kalau kita tidak ikut pengajian Pak Kiai. Bukan karena kita ketinggalan maknanya, tapi karena kenapa? Karena penjelasannya kita ketinggalan. Dan itu tidak bisa dicari di guru-guru yang lain. Karena beda sekali, ya. Terus wa illam tablukah, apabila nasihat itu tidak sampai kepadamu, maksudnya tidak disampaikan oleh Imam Ghazali, fakulli, maka sampaikan kepadaku, madza hasalta fi hadhihi sinina al-madiyah, maka sampaikan kepadaku apa yang kamu peroleh di saat kamu mondok di sini, kata Imam Ghazali. Jadi saya sudah sampaikan di pengajian sebelumnya, di muhadharah sebelumnya saya sudah sampaikan, kata Imam Ghazali. Dan jika nasihat yang sudah saya sampaikan itu tidak sampai kepadamu, maka sampaikan kepadaku. Apa kamu di sini bertahun-tahun mondok? Apa yang kamu peroleh? Kata Imam Ghazali. Kamu mondok lama di sini, tapi kamu tidak menangkap satu nasihat dariku, maka apa yang kamu peroleh selama mondok di sini? Kata Imam Ghazali.
Jadi kadang-kadang saya teman-teman, kadang-kadang saya takut kalau lagi bersama kalau bersama Pak Kiai itu, kadang-kadang saya takut di saat Pak Kiai mau tolaah. Kadang saya sering menemani Pak Kiai itu mau tolaah. Jadi kadang-kadang saya takut, bukan karena takut Pak Kiai seram, enggak, tapi kadang-kadang saya diberi kitab ini baca. Di saat saya nggak tahu baca, saya sudah 6 tahun mondok di sini. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Pak Kiai? Apa yang saya ingin sampaikan kepada Pak Kiai? Saya sudah 6 tahun di sini mondok, tapi diberi kitab sama Pak Kiai, saya nggak bisa baca. Mau ditaruh di mana? Muka saya mau ditaruh di mana? Ya kan? Jadi saya kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Saya di saat dipanggil Pak Kiai, menghadap Pak Kiai, bukan saya senang. Jadi di sisi lain saya memang senang, tapi di sisi lain saya deg-degan. Karena kenapa? Takut di tes, takut diuji, takut diuji. Itu ya. Jadi ini ditanyakan sama Imam Al-Ghazali ini. Kalau nasihat yang sudah saya sampaikan itu tidak sampai kepadamu, kamu tidak mengetahui satupun nasihat dariku, maka sampaikan kepadaku. Terus apa kamu mondok selama bertahun-tahun di sini, nasihat yang saya sampaikan itu tidak sampai kepadamu? Apa yang kamu buat selama mondok kamu di sini? Kata Imam Ghazali. Ya. Jadi ini beruntung sekali teman-teman ini, setelah pengabdian di saat hari-hari pengabdian itu tidak ditanya sama Pak Kiai, kamu nahunya sampai mana? Misalkan seperti itu, saya mau jawab apa? Kamu tafsirnya sudah hatam berapa kali? Atau minimal kamu di dalam mutanah tafsir berapa kali cari makna? Nah, seperti itu kan? Kamu mutanah fikih bab toharo paham nggak? Untung Pak Kiai nggak ngetes seperti itu. Kalau misalkan mengetes seperti itu, apa yang mau saya jawab? Toharo saya nggak tahqiq, fikih saya nggak tahqiq, tafsir nggak tahqiq, nahwu apalagi, ya kan? Untung Pak Kiai nggak seperti itu. Jadi kalau Pak Kiai bertanya seperti itu, ya apa yang saya mau jawab? Ya, ini nasihat pertama dari Imam Al-Ghazali kepada santrinya yang memboyong, yang minta nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ini teman-teman, ini ke bawah nasihat Imam Al-Ghazali ini apa ya? Bisa dijadikan pegangan hidup di saat terjun ke masyarakat nanti. Bisa dijadikan pegangan hidup di saat terjun ke masyarakat nanti. Ini sangat apa ya? Sangat berguna kitab ini. Ini meskipun Imam Al-Ghazali menulis nasihat khusus untuk santrinya yang memboyong, tapi ini juga bisa dijadikan pegangan untuk kita. Ini bisa dijadikan pegangan hidup untuk kita, bisa diamalkan oleh kita. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Ya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab.